Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan kali ini masih bisa melaksanakan majelis ilmu untuk kita mempelajari Al-Quran, khususnya riwayat Imam Hafiz an Asim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita praktek dan kita mengijazahkan dua surat pilihan, saya berikan beberapa rumus penting. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mengajarkan kita Al-Qur'an, seorang nabi yang mengajarkan kita bagaimana membaca Al-Qur'an sehingga sampai kepada kita saat ini. Inilah riwayat Imam Hafiz yang akan kita perdalami, yang akan kita kuasai, yang akan kita ijazahkan di majelis ini. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian ribu orang, sekian jutaan orang, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari sebuah kaidah qiraat Asim, riwayat Hafiz, yang ini merupakan sebuah ilmu penting bagi umat Islam, karena ternyata bacaan kita selama ini dengan riwayat ini. Terima kasih kepada admin Bapak Hambali sebagai admin di Zoom, Bapak Huda sebagai yang mengirim kita link ini ya. Ada 9.000 kontak person yang hadir di sini. Berapa orang? Bayangkan Bapak Ibu, takdir Allah untuk Bapak Ibu yang men-share ke nomor WA Bapak Ibu. Itu adalah admin kita yang dikumpulkan sekarang tidak lebih dari 200 orang. Ahlan wa sahlan. Yang dari luar negeri selamat bergabung. Saya lihat ada peserta dari Las Vegas, dari Makkah juga ada, alhamdulillah. Dari Malaysia, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Inilah Majelis Ta'lim Darul Hidayah, sebuah yayasan berskala global yang mana kita akan mempelajari riwayat Imam Hafiz ini di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk memahami. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita pemahaman. Maka mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya Roni Dasman Al-Gantori di Ponorogo, tepatnya di kantor Yayasan Darul Hidayah, yang tepatnya juga di Pondok Tahfiz Darul Hidayah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa bersilaturahmi ke sini suatu saat, atau mungkin menyekolahkan anaknya ke sini, atau mungkin sekedar ingin mondok 1 hari 2 hari, silahkan, ahlan wa sahlan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah itu Imam Hafiz yang kita pelajari saat ini kaidahnya? Beliau adalah seorang rawi. Beliau adalah seorang yang memiliki kedekatan dengan ayah tirinya. Ayah tirinya bernama Imam Asim. Jadi kalau kita lihat dalam sanad, dan mudah-mudahan insya Allah semuanya dapat sanad ini, Imam Hafiz ini beliau wafat pada tahun 180 Hijriah. Ayah beliau dan merupakan guru beliau, yaitu Imam Asim, itu wafat pada tahun 120 Hijriah. Jadi beliau melanjutkan estafet ayahnya. Dan Imam Asim ini adalah qari, adalah seorang imam yang banyak mengajarkan Al-Quran, dan tentu beliau dari syekh beliau, dari guru beliau Abi Abdurrahman As-Sulami, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib,
kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini suatu keistimewaan yang harus kita syukuri. Kita ditakdirkan memahami qiraah Asim, riwayat Hafiz. Kenapa disebut dengan Hafiz an Asim? Karena Hafiz ini beliau adalah anak tiri. Beliau mempunyai ayah sambung bernama Imam Asim. Sehingga Imam Asim ini banyak mentransfer ilmu kepada beliau. Sehingga jadilah kita sampai saat ini mempelajari, bahkan seluruh kaum muslimin kalau kita lihat saat ini dalam dunia Islam banyak yang memakai qiraat ini, riwayat ini, yaitu riwayat Imam Hafiz. Walaupun ada 7 qiraat yang kita kenal, tapi tidak mungkin kita bahas semuanya. Kita fokus saat ini untuk riwayat Imam Hafiz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum praktek dan sebelum talaqi, sebelum tadarus, tentu kita memahami terlebih dahulu bagaimana prinsip dasar, bagaimana usul. Jadi dalam ilmu qiraat itu disebut dengan usul. Usul itu artinya kaedah atau rumus yang kita pakai dalam membaca Al-Quran dalam tiap riwayat. Ada juga yang disebut dengan farash. Kalau farash ini sifatnya hanya pada suatu tempat tertentu. Nah, ini kalau teori seperti itu. Kita praktekkan langsung. Contoh dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, Imam Hafiz membaca Malik Yaumiddin. Nah, itu disebut dengan farash. Karena tidak semua Malik Yaumiddin, tidak semua kalimat Maliki itu diberikan alif. Atau dalam bahasa qiraat disebut isbatul alif. Nah, ini rumus pertama ini. Dan surat pertama ya memang Al-Fatihah. Kita praktekkan langsung, kita ijazahkan langsung kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam surah Al-Fatihah di situ ada farash, ada rumus penting pada kalimat Maliki Yaumiddin. Ada isbatul alif di situ. Kemudian dalam qiraat Ibnu Katsir nanti kita menemukan hazful alif, yaitu ma tidak ada alif, dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, inilah pentingnya kita belajar qiraat, kita mempelajari sebuah riwayat agar kita tidak mencampur adukkan bacaan. Kita juga bisa mengetahui mana bacaan yang benar, mana yang tersampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika kita bersanad, insyaallah ilmu kita aman. Kita mempunyai landasan ilmu, kita membaca Al-Qur'an riwayat siapa. Maka Bapak Ibu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, istiqomahlah. Istiqomah dalam majelis ilmu, memang menuntut ilmu terkadang ada bosan, terkadang HP-nya lemot dan sebagainya, tapi insya Allah ketika Bapak Ibu berada dalam majelis ilmu, HP-nya berkah, keluarga Bapak Ibu berkah, dan juga insya Allah kehidupan kita semuanya berkah, dunia dan akhirat. Kalaupun di dunianya mungkin masih penuh dengan ujian, insya Allah di akhirat Allah akan memberikan kita keabadian. Sahibul Quran, kita yang mempelajari Al-Quran, kita yang duduk di majelis Al-Quran, baik melalui Zoom seperti ini, baik nanti melalui grup WhatsApp, mungkin selama 1 bulan, 2 bulan bersama saya, selesai 30 juz, lalu kita berikan sanadnya, tentu ini semua adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemahaman yang benar bagaimana kita membaca Al-Quran, sehingga kita benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahibul Quran. Sahibul Quran tentu orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Al-Fatihah tadi, farash. Farash itu artinya berarti hanya satu bagian di situ saja. Imam Hafiz membaca Malik Yaumiddin dengan isbatul alif. Maka tidak benar kalau kita baca Malik Yaumiddin kalau kita dalam konteks Imam Hafiz. Baik, kita praktekkan langsung. Kita praktekkan masuk kepada surah Al-Fatihah. Jadi sistemnya saya langsung mempraktekkan, saya berikan teorinya,
dan nanti terakhir baru saya ijazahkan surat yang kita maksud. Tentu ada surah Al-Fatihah dan juga kalau ada waktu saya berikan ijazah surah An-Nas. Dan yang istiqomah selama 1 bulan, 2 bulan, 30 juz saya berikan. Sanad bacaan Al-Quran insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Yang sudah selesai, yang pernah ikut bacaan, silahkan nanti dilanjutkan dengan sanad hafalan. Boleh. Atau mungkin dengan kita qiraat yang lain. Qiraat Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Bazzi dan Kumbul. Tentu kita saat ini fokus kepada qiraat dulu satu riwayat, yaitu riwayat Imam Hafiz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat apa yang kita dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nikmat kita duduk di majelis ilmu, maka pasang niat yang tadi belum memasang niat karena Allah, niat karena Allah. Karena malaikat memberikan naungan kepada kita. Majelis ilmu seperti ini demi Allah Bapak Ibu, ketika kita niat ikhlas karena Allah, maka di situ akan ada rahmat Allah. Kita mempelajari Al-Qur'an, kita mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui farsh, ada juga yang disebut dengan usul. Usul ini berlaku pada setiap tempat. Contoh, Imam Hafiz ketika membaca Al-Basmalah, beliau mewajibkan Al-Basmalah pada setiap surat kecuali surat At-Taubah. Nah, itu rumusnya. Jadi setiap surat dalam Al-Quran 30 juz itu, 114 surat itu, beliau memberikan suatu rumusan, yaitu harus. Sedangkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hukumnya sunnah. Nah, disinilah perbedaan pendapat para ulama qiraah. Ada yang mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Tapi apalah susahnya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi secara prinsip Imam Hafiz mensunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, sama-sama kita baca ta'awudz karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini perintah Allah. Fasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, alhamdulillah. Insyaallah semuanya pahala. Kalau tidak pasang niat rugi, harus pasang niat karena Allah Ta'ala. Baik, kita tidak belajar tajwid di sini karena kalau kita belajar tajwidnya itu 1 hari bisa dijelaskan a'udzubillah. Bagaimana sifatul huruf, makhraj huruf. Kita adalah pengambilan sanad. Kita adalah fokus kepada riwayat, bagaimana Imam Hafiz membaca. Maka alhamdulillah kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Untuk surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada 7 ayat. Imam Hafiz menganggapnya 7 ayat dan kita akan mempraktekannya bagaimana Imam Hafiz mengambil bacaan ini dari ayah tirinya Imam Asim. Imam Asim mengambil bacaan Al-Fatihah ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil bacaan Al-Fatihah ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tentu mendapatkan bacaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari mana? Al-Fatihah ini diterima dari malaikat Jibril, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengikuti majelis ini nanti di akhir akan saya ijazahkan surah Al-Fatihah ini, yaitu 29 generasi antara saya dengan Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu masuk 30 generasi. Maka nikmat yang sangat luar biasa kita menerima sanad ini, saya dari syekh saya dari syekhnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada yang disebut dengan baini wa baina Rasulullah samaniyah wa asyrina rajulan. Itu kebiasaan para ulama dalam mengijazahkan. Jadi meskipun ini kita mulai dari Al-Fatihah, insyaallah tidak mengurangi kehusyuan kita dan pemahaman kita bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, mengajarkan kepada Zaid bin Sabit, kepada para sahabat. Tentu ini melalui periwayatan yang sah, sehingga bismillah insyaallah nanti di akhir akan saya ijazahkan. Kita kembali kepada rumus.
Kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat yang pertama menurut Imam Hafiz. Karena dalam imam yang lain, qiraat yang lain ada mengatakan bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Kita tidak membahas itu. Bisa 1 semester, bisa 6 tahun belajarnya kalau belajar ilmu qiraat semuanya. Kita fokus kepada Imam Hafiz. Imam Hafiz membaca bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Baik, ikuti saya semuanya dan pasang niat, karena saya sudah niat mengijazahkan, nanti saya akan mengucapkan ajaztukum, Bapak Ibu nanti mengucapkan qabiltu. Sudah sah, tersambung sanad kita, nanti tinggal Bapak Huda mengetik nama ijazahnya, sudah selesai. Bapak Ibu dibaca, dihafal, dikuasai di royahnya, dipelajari tajwidnya dalam majelis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bismillah ini, itu kalau kita lihat para ulama qiraah memang ada yang roknya tebal. Kalau roknya tebal sekali itu para ulama di Syam memang tebal sekali. Tapi kalau di riwayat Mesir atau Madinah itu agak tipis. Tapi walaupun tetap tebal, ada maka ketebalan ini memang menyesuaikan dengan daerah, menyesuaikan dengan periwayatan, sehingga niatkan tebal. Kalau memang mulutnya susah tebal ya secukupnya. Kita orang Indonesia yang mungkin sebisanya. Rasulullah mengatakan bacalah yang paling mudah, faqra ma tayassara minhu. Jadi ketika ada 2 sahabat yang membaca Al-Quran, ada Umar, ada Hisham bin Hakim, dan 2 orang ini bacaannya berbeda pada sebuah surat, Rasulullah membenarkan semuanya. Ya, inilah hebatnya Rasulullah. Beliau mendengarkan bacaan para sahabat dan beliau mengatakan semuanya hakadha bima unzil, kata Rasulullah. Inilah Al-Quran diturunkan demikian. Dan Rasulullah mengatakan bacalah yang paling mudah, tentu dengan periwayatan yang benar, dengan majelis ilmu seperti ini. Selanjutnya ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama 1, 2, 3. Ya. Meskipun kita tidak belajar tajwid, tapi perlu juga saya tekankan tajwid untuk diroyah. Jadi ijazah yang kita berikan ini riwayah, tetapi ketika saya memberikan diroyahnya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tentu pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di situ ada huruf lam, al di situ tentu sifatnya huruf lam ini adalah tawasud. Tidak boleh kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan huruf nun di situ ada sifat tawasud juga. Sifat tawasud itu hurufnya ada 5. Lin Umar, kata Imam Ibnul Jazari. Kalau dalam bahasa pelatihan yang selalu saya sampaikan itu disebut dengan menara Ali. Mungkin yang pernah ikut pelatihan bersama saya bulan kemarin ya di Istiqlal, itu saya sampaikan menara Ali. Mim, nun, ra. Ketika ada mim, nun, ra, ain, lam, menara Ali. Ini adalah huruf-huruf tawasud. Cara bacanya bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kita berhenti mendadak. Alhamdu tidak boleh. Jadi berikan mengalir sedikit. Alhamdu alamin. Ada sifat tawasud atau bainiyah. Baik, mungkin dalam kitab tajwid Jazariyah tidak ditemukan menara aliyah, tapi lin Umar. Tapi untuk mempermudah saya selalu memakai bahasa otak kanan agar kita bisa memahami secara lebih mudah. Baik, ini ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hafiz membaca demikian. Ketika kita mendengar bacaan ada yang versi yang lain alaminah. Nah, itu nanti qiraat asyrah, qiraat yang lain. Asyrah kubro nanti namanya. Tapi kita tidak bahas itu. Alamin yang dibaca oleh Imam Hafiz demikian. Saya terima dari syekh saya dari syekhnya, terus sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dengan sanad. Adanya ketersambungan ilmu.
Selanjutnya ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama 1, 2, 3. Ya, nanti dibacakan pada pembimbingnya yang sudah dapat membimbing, yang sudah selama ini sama saya. Tetap kita sama-sama dulu. Ar-Rahra-nya tetap tebal. Ingin paling tebal dengan riwayat di Syam itu boleh. Pastikan itu adalah huruf tebal. Maka selain itu tipis. Huruf H tipis, kemudian huruf mim tipis, sehingga kita berikan sifat huruf itu sesuai dengan tempatnya. Baik, sudah. Ayat selanjutnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Sama-sama 1, 2, 3. Nah, inilah Imam Hafiz membaca isbatul alif. Maliki yaumiddin. Kalau Imam Al-Bazzi dan Imam Kumbul itu hadful alif, beliau membaca Maliki yaumiddin. Maka tidak kita pakai bacaan itu dalam Imam Hafiz, dalam riwayat Hafiz. Maliki yaumiddin. Ini qiraat yang lain. Fokus kita pada riwayat ini, yaitu Imam Hafiz yang kita ijazahkan di sini adalah isbatul alif. Dan ini farsh atau rumus satu-satunya tempat. Nanti ketika ada surah An-Nas, Malikin Nas, itu tidak berlaku. Ya gak apa-apa, bismillah, karena Allah saya ijazahkan juga surat An-Nas untuk Bapak Ibu. Nanti ketika ada pada kalimat Malikin Nas, tidak berlaku rumus ini. Tetap Imam Hafiz membaca Malikin Nas. Jangan kita samakan dengan ayat yang keempat ini. Nah, itulah yang disebut dengan farsh. Kalau usul ini berlaku semuanya. Nah, baik, pelan-pelan dipahami, nanti baca makalah yang belum dapat pelan-pelan didengarkan di Zoom ini. Selanjutnya Malik Yaumiddin, ayat yang kelima selanjutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama 1, 2, 3. Ya, baik. Demikian Imam Hafiz membaca yang saya terima dari syekh saya sampai kepada Rasulullah SAW. Iyyaka. Kalau kita pelajari lagi di royahnya, tentu di situ ada sifat ditekan. Iyyaka, ada gunnah, ada tasydid pada huruf ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada nun, nasta'in. Maka harus dipastikan itu ada sifat tawassut, ada huruf nun di akhir. Selanjutnya ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Baik. Untuk riwayat Hafiz, beliau memakai huruf shad. Kalau nanti kita mempelajari di lain waktu riwayat Imam Ibnu Katsir, di situ ada riwayat Kumbul yang membaca dengan sin. Ihdinas sirata. Tapi tidak kita bahas di sini dan belum kita ijazahkan sekarang. Yang mau saya ijazahkan sekarang riwayat Hafiz itu dengan membaca shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah ayat yang ke-6. Tetap sifat-sifat hurufnya diberikan. Ada sifat huruf tebal, huruf tipis. Ada hamas, mustaqim. Itu diberikan semua. Itu dalam tempat yang lain insya Allah kita pelajari. Selanjutnya ayat yang terakhir, yaitu Imam Hafiz membaca dengan tetap huruf shad. Tidak ada mim jamak, silah mim jamak. Karena nanti ada silah mim jamak pada riwayat yang lain. Imam Hafiz membaca demikian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama 1, 2, 3.
Baik, itu ayat yang ketujuh. Imam Hafiz membaca demikian. Bagaimana Imam Hafiz membacanya dengan huruf shad. Jadi suatu kekeliruan kalau kita membaca dengan huruf sin. Kecuali kita niatnya dengan qiraat Imam Ibnu Katsir riwayat kumbul. Tentu bukan di sini tempatnya. Insya Allah besok atau lain waktu yang sudah talaki 30 juz dengan saya, insya Allah kita berikan tempatnya. Jadi ini ada yang pemula saya lihat, ada yang sudah selesai 30 juz untuk penguatan lagi. Yang sudah selesai 30 juz menyetorkan bacaan kepada saya, baik hafalan ataupun bacaan ya, yang sudah bacaan yang sudah seperti ada beberapa peserta yang sudah menerima ijazah di Istiqlal itu untuk qiraah ya, qiraah Imam Hafiz untuk diulangi lagi. Suatu saat nanti ketika ada tadarus dengan Ibnu Katsir silahkan diikuti. Insya Allah setelah Lebaran. Jadi kita tadarus Ibnu Katsir setelah Lebaran. Besok mungkin masih daurahnya saja mempelajari rumus-rumusnya. Kembali kita kepada ayat yang ketujuh ini. Tidak ada silah mim jama'. Apa itu silah mim jama'? Alaihimu. Jadi tidak boleh kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Tetap alaihim. Jadi di situ ada sifat bainiyah, alaihim. Dan ayat yang ketujuh ini dibaca satu bacaan, jangan berhenti. Nah begitulah riwayat. Tidak ada tempat berhenti sebenarnya. Tapi kalau memang sudah ada nafasnya tidak sampai, tentu dengan rumus al-waqfu wal ibtida harus diulangi dari kalimat sesudahnya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hafiz ketika pertemuan dua surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah boleh langsung diberikan kalimat bismillah atau yang kita sebut dengan waslul jami'. Dalam istilah qiraat itu ada waslul jami', ada qat'ul jami', ada juga yang kalau saya istilahkan ini mungkin Bapak Ibu bingung ya. Saya praktekkan langsung. Yang qat'ul jami' terlebih dahulu. Contoh. Waladhdallin. Nah, setelah dhallin langsung bismillah. Dhallina bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu waslul jami'. Jadi pertemuan antara dua surat Imam Hafiz membacanya dengan tiga cara. Yaitu digabung seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Waladhdallina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Dan cara yang kedua yaitu dengan dipotong semuanya. Waladhdallin titik bismillahirrahmanirrahim titik alif lam mim titik. Nah itu namanya qat'un. Jadi dipotong. Itu cara yang kedua, boleh. Imam Hafiz memperbolehkan dan pernah mempraktekkan. Satu lagi yang diperbolehkan, yaitu seperti ini. Waladhdallina. Saya ulangi. Waladhdallin. Stop, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi berhentinya di waladhdallin. Nah itu juga boleh. Jadi ada tiga yang diperbolehkan. Yang tidak boleh itu yang terakhir ini. Untuk ilmu nggak apa-apa saya praktekkan ya. Tapi jangan dicontoh. Nanti Bapak Ibu ngaji sendiri seperti ini nggak boleh. Makanya saya berikan ilmunya. Imam Hafiz tidak pernah membaca demikian. Yaitu Al-Fatihah ini ditambah dengan bismillah. Contoh. Waladhdallina bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah ini dikasih silang, ini nggak boleh. Karena para ulama qiraah mengatakan khaufan min ayyattasil atau menggabungkan ayyajma' baina. Jadi nanti kesannya bismillah ini adalah ayat terakhir daripada Al-Fatihah. Maka jangan dipraktekkan, itu yang tidak boleh. Jadi hanya tiga yang diperbolehkan. Menggabung semuanya, memotong semuanya,
atau mungkin qat'ul awal wa waslus tsani wasalis. Jadi saya mencoba dengan bahasa yang paling mudah ya. Kalau dalam makalah itu kan bahasanya berat itu. Ada 64 halaman, ada lagi bahasa Arab pula, itu mungkin Bapak Ibu susah. Saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Itu disebut dengan usul. Apa Bapak Ibu? Usul. Jadi berlaku pada setiap surat. Kecuali surat At-Taubah. Ingat Bapak Ibu, Imam Hafiz tidak merekomendasikan, bahkan mengharamkan membaca al-basmalah pada surah At-Taubah. Karena dalam surah At-Taubah di situ ada ayat tentang orang-orang musyrik, ada tentang peperangan, fitnah dan sebagainya, tidak relevan dengan kalimat yang akan dimulai. Tentu sebagaimana Rasulullah praktekkan, tidak pernah Rasulullah memulai surah At-Taubah dengan al-basmalah. Demikian. Nanti dalam talaki, nanti ketika sampai ayat itu akan kita praktekkan. Kita fokus kepada Al-Fatihah dan juga beberapa rumus penting. Kalau farsh, ini rumus penting ya. Kalau farsh itu hanya di sebagian tempat saja Bapak Ibu ya. Tapi kalau usul di semuanya. 113 surat itu Imam Hafiz mengatakan dipakai Al-Fatihah, diwajibkan. Bahkan kalau pertengahan surat itu tidak wajib memang. Misalkan baca ayat kursi, ayat 255 itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau mungkin wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, Al-Baqarah ayat 101 dan sebagainya. Al-Baqarah ayat 41 wa aminu bima anzal. Ketika kita masuk kepada awal-awal surat itu tidak diwajibkan untuk membaca basmalah, disunnahkan saja. Demikian Imam Hafiz membaca. Selanjutnya, yang terakhir sebelum kita praktek ya, saya juga mengijazahkan surah An-Nas ini karena kaitannya dengan farsh juga. Surah An-Nas itu ada kalimat malikin nas, maka tidak tanggung-tanggung saya ijazahkan langsung. Ikuti saya semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1 2 3. Maka kembali kepada rumus tadi, baca al-basmalah itu hukumnya lebih ditekankan, diwajibkan. Kemudian masuk kepada qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1 2 3. Malikin nas. Kembali kepada ayat kedua ini, Malikin nas. Tidak berlaku tadi isbatul alif. Kalau pada Al-Fatihah di situ ma-nya panjang, maka karena disebut farsh hanya pada tempat-tempat tertentu, maka ketika bertemu kalimat Malikin nas, tidak kita baca Malikin nas. Nah, tugas Bapak Ibu nanti memperbaiki bacaan murid-muridnya ini. Kalau sudah dapat sanad dari saya 30 juz insyaallah. Perbaiki bacaan murid kita, banyak yang membaca Malikin nas. Ini kesalahan yang sering kita dengar di TPQ anak-anak baca Malikin nas. Itu diperbaiki nanti. Selanjutnya Ilahin nas. 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah. Ini 5 ayat, tentu nanti ketika bertalaki, ketika sampai kepada Al-Falaq, rumusnya tetap berlaku. Dalam surah Al-Falaq itu kan pada akhir ayat ketika bertemu dengan An-Nas, rumusnya tetap berlaku. Boleh dengan memotong, atau mungkin menggabung, atau mungkin yang pertamanya dipotong, kemudian basmalahnya dengan An-Nasnya itu digabung. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, itu digabung semuanya, atau mungkin dipotong semuanya, hasad bismillah qul, atau mungkin hasad titik bismillah qul. Nah, itu rumusnya, dan itu paten di semua surat. Dalam 114 surat nanti kita bertadarus, kita bertalaki, mungkin 1 bulan 2 bulan ini, mungkin 1 minggu ini kita masih fokus kepada rumus dulu ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan kesusu dalam bahasa Jawanya itu. Jadi pelan-pelan saja. Ketika Bapak Ibu sudah khatam sendiri bulan puasa ya nggak apa-apa. Ini sekarang sudah tanggal sekian Ramadan, maka pelan-pelan. Maksimal 2 bulan lah mudah-mudahan. Saya dulu bersama Syekh saya sampai 6 bulan 7 bulan. Itu pun tentu ada dengan satu orang, ada bersama-sama. Itu sesuai hak prerogatif Syekhnya. Jadi ketika Syekh atau guru yang bersanad menilai Bapak Ibu sudah layak baca, ya alhamdulillah langsung dikasih sanad. Tapi ketika kata Syekhnya harus baca, jadi semua harus manut kepada Syekh. Jadi itu dalam proses sanad. Saya hanya memberikan bagaimana rumus-rumus penting pada beberapa hari ke depan ini. Kalau di lembaga Darul Hidayah ini tentu ada penyerahan ijazah sekali sebulan yang kita niatkan. Insya Allah di bulan kemarin itu sudah ya, bulan Maret ya, di Istiqlal itu angkatan pertama ada kurang lebih beberapa orang, tidak sampai 10 orang itu yang sudah menerima sanad. Angkatan kedua ini nanti sebelum puasa, yang mampu, yang dianggap layak dan sudah mengikuti, nanti bisa mengikuti secara online. Nanti di bulan April, bulan Mei nanti ada. Setiap bulan nanti tergantung Bapak Ibu nanti sanggupnya di bulan apa. Ketika bacaannya bagus, ikut tadarus terus, memenuhi syarat, ya ikut yang bulan April. Nanti kalau perkiraan saya sebelum Lebaran lah. Jadi kita pertemuan lagi seperti ini yang sudah menyelesaikan bacaannya dengan para pembimbingnya. Kita ada beberapa pembimbing bersanad, ada 6 orang, ada ustadz-ustadzahnya, atau yang sudah kepada saya selama ini bulan suci Ramadan, atau mungkin yang baru bergabung ini ya, yang baru bergabung ini jangan berkecil hati, niat ikhlas karena Allah itu sudah poin penting. Nanti Allah yang akan menyampaikan kita menyelesaikan dari Al-Fatihah dan An-Nas ini. Saya sudah memberikan prolog Al-Fatihah dengan An-Nas ini. Sebagai motivasi saya ijazahkan 2 surat ini kepada Bapak Ibu, semuanya pasang niat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di waktu yang sangat mustajab ini, menjelang kita berbuka puasa ini, yang hadir di majelis ilmu ini, yang mendengarkan dimanapun berada, baik dari Las Vegas, saya lihat itu ada dari luar negeri, Malaysia, Singapura, atau mungkin ada juga dari Makkah ini, Ibu Nur ya dari Makkah ya, alhamdulillah hadir juga orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Barakallah untuk semuanya yang mengikuti ini, saya ijazahkan. Mungkin yang sudah terbiasa pengijazahan, tapi yang baru awam, proses pengijazahan itu hanya 2 kalimat. Ketika ada saya ijazahkan, saya terima. Ajastuka, ajastukum, qabiltu. Jadi cukup Bapak Ibu mengucapkan qabiltu nanti. Nah, jadi ketika seseorang mengucapkan qabiltu itu berubah statusnya. Kalau seorang menantu mengucapkan qabiltu di hadapan mertua, maka bujangan tadi yang statusnya bujangan mengucapkan qabiltu, maka berubah menjadi suami statusnya. Begitupun dengan periwayatan sanad ini, para ulama ketika mengucapkan ajastuka kepada seorang murid dan murid itu mengucapkan qabiltu, itu sudah sah. Seorang murid tersebut berstatus bersanad.
Maka nikmat ini yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu pasang niat nanti ijazah tertulisnya bisa menghubungi Mas Fuda untuk akan diketik nama-namanya, tapi secara lisan ini sangat penting sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biasani di al-muttasilah ila Rasulillah, dengan sanad saya yang tersambung kepada syekh saya dan juga syekh saya kepada syekhnya terus. Saya menerima sanad ini dari beberapa guru, beberapa syekh, bukan hanya satu syekh. Saya pilih yang paling tinggi sanadnya, 20 generasi jaraknya. Tentu antara syekh saya dan memang kita pilih jalur Syekh Muhammad Yunus Al-Ghalbun yang dari Mesir itu. Tentu ini adalah sanad yang tinggi Bapak Ibu. Saya ijazahkan riwayat ini ijazah khasah surah Al-Fatihah wa surah An-Nas, 2 surat pilihan ini. Ajastukum hataini surataini, saya ijazahkan 2 surat ini. Silakan semua jawab qabil tu dari rumah. Ya, alhamdulillah saya ijazahkan 2 surat ini, semua jawab saya terima. Bahasa Indonesia boleh atau mungkin baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat kita berada dalam majelis ilmu, tersambung sanad kita, tersambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah dengan keistiqomahan kita melanjutkan pada esok hari. Nanti silakan masuk grup ya, yang belum punya grup tentu nanti menghubungi admin, dan untuk ditulis ijazahnya secara tertulis nanti ucapkan qabil tuh ya, WA kepada nomor yang biasa WA Bapak Ibu. Nanti akan diproses oleh admin ketika sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kriterianya masuk kelompok apa ya, karena kita tadarus bersanad ya, ada A, ada B, ada C. Maka ketentuan lembaga itu harus kita ikuti sehingga semuanya secara lisan semuanya sudah tersambung sanadnya. Nanti secara tertulis, karena ketika Bapak Ibu ingin tertulis tentu nanti akan kita kirimkan melalui PDF, atau mungkin yang ingin kirim ke rumahnya kita kirim ke rumahnya. Nanti terkait teknis nanti ucapkan qabil tuh ke nomor 088 itu, yang nomor cantik itu katanya itu 882012123123. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya 1 jam. Mungkin setelah ini kita tanya jawab dan sebagainya, tapi insyaallah kita bisa melanjutkan nanti dalam halaqah yang lain untuk menggali lebih dalam, untuk kita bertalaki, bermusyafahah. Yang ingin ketemu saya langsung tentu nanti sesuai jadwal. Saat ini masih online di bulan puasa hari ini, dan juga insyaallah Allah pertemukan kita dalam majelis yang lain. Nanti ketika memilih kelompok C, nanti dengan teman-temannya memilih kelompok B, tentu semuanya sesuai dengan kelompok. Kalau tidak memilih kelompok tentu nanti bingung kita masuk kepada kelompok mana, dan itu demi tertib agar talaki kita lebih mudah, tentu nanti akan dikoordinir oleh admin. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Saya lihat di sini ada lintas generasi ya. Ada yang sudah lama dengan saya, sudah 1 tahun 2 tahun, ada yang baru bergabung hari ini. Tentu ahlan wa sahlan. Inilah Majelis Ta'lim Darul Hidayah, sebuah majelis ta'lim milik kita semuanya di bawah naungan Yayasan Darul Hidayah. Kita akan membangun pesantren tahfiz dari tanah wakaf. Tanah wakaf itu dari mana Ustaz? Dari uang Bapak Ibu semuanya. Kita beli tanah wakaf itu bukan uang saya semuanya. Uang Bapak Ibu semuanya sudah kita lunasi, sudah kita daftarkan di KUA Kecamatan Siman. Tinggal kita bangun. Jadi ini adalah suatu amal jariah di atas tanah wakaf milik Allah. Ketika kita semua sudah wakaf, sudah wafat, saya sudah wafat, Bapak Ibu sudah wafat, tanah ini akan diurus oleh Nadir Wakaf resmi Yayasan Darul Hidayah. Maka tentu ini adalah medan perjuangan yang sangat panjang. Alhamdulillah kita bertemu di halaqah ini, kita memperjuangkan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan membela kita. Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita ajarkan. Nanti Bapak Ibu ajarkan lagi kepada anaknya. Yang sebagai ustadz ajarkan kepada muridnya. Yang seorang guru, yang seorang suami ajarkan lagi kepada anaknya. Nah inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita wafat nanti hanya 3 ilmu yang bermanfaat, salah satunya kita mewariskan ilmu kepada anak-anak kita, kepada jamaah kita, kepada kaum muslimin. Khususnya yang paling utama adalah anak-anak cucu, anak-anak keturunan kita. Jangan hanya mewariskan harta, harta itu bisa habis. Maka wariskanlah ilmu.
wariskanlah Al-Quran. Syukur-syukur nanti setelah dapat sanad dari saya, wariskan sanad kepada anaknya. Inilah tradisi para ulama kita bagaimana menjaga ilmu, menjaga Al-Quran. Sehingga anak kita yang masih kecil ketika dia sudah dewasa nanti, tentu dia sudah menjadi orang yang bersanad dan dia akan memiliki sanad yang tinggi, yang ali. Dia berada pada generasi ketika dia mendapatkan sanad ketika masih kecil. Ketika Bapak Ibu nanti setelah 2 bulan belajar bersama saya dan saya menganggap sudah layak untuk mendapatkan ijazah dan saya ijazahkan secara lisan tertulis dan saya ajarkan juga cara mengijazahkan, ajarkan kepada anaknya. Ajarkan kepada anaknya dan setelah diajarkan kepada anaknya nanti anak kita akan mengajarkan kepada yang lainnya, akan mengalir pahala ini. Begitulah Imam Hafiz bagaimana beliau mengajarkan Al-Quran dulu. Semangat ini yang harus kita gali kembali. Beliau mengajar Al-Quran dari kota Baghdad, kota Makkah. Beliau bagaimana mensyiarkan, mendakwahkan Al-Quran ini. Tentu amal jariah untuk beliau, Imam Hafiz. Beliau yang mengajarkan, beliau mempunyai murid, yang murid ini mengajarkan terus secara turun-temurun, dan ini semua adalah sunnatullah. Sunnatullah, tapi apakah kita sudah berperan dalam sunnatullah itu? Memang Allah yang menjaga Al-Quran, tapi Allah memilih kita. Kita ini yang mengajarkan Al-Quran, kita ini yang mendidik para generasi Al-Quran. Sunnatullah, Al-Quran akan terjaga sampai hari kiamat. Tapi apakah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Al-Quran, apapun profesi kita? Ketika kita sebagai seorang pekerja, karyawan, jangan lupakan Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi bekal kita, akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebagai penghujat kita, na'udzubillah. Al-Quran harus kita jadikan sahibul Quran. Kita membaca Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Admin, Bapak Hambali yang menyiapkan Zoom. Luar biasa Bapak Hambali ini dengan wakaf beliau menyiapkan Zoom untuk kita semuanya. Bapak Huda waktunya 24 jam share kepada Bapak Ibu. Ada 9.000 kontak person yang dihubungi, yang ikut hanya saya lihat ini hanya berapa orang, 200 orang tidak sampai, kecuali nanti online ya, dari luar negeri. Tapi ini semua Bapak Ibu yang ikut men-share program ini, insya Allah semuanya dapat pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya semuanya. Di penghujung kita akan buka puasa, ini waktu yang mustajab. Di penghujung kita dalam mempelajari Al-Quran ini, insya Allah doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, di bulan suci Ramadan ini Engkau kumpulkan kami ya Allah. Istiqamahkanlah kami dalam mempelajari Al-Quran. Jauhkanlah kami dari kemalasan, jauhkanlah kami dari kemunafikan, jauhkanlah kami dari segala macam godaan dunia. Istiqamahkanlah kami dalam mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dari majlis ini ya Allah, kecuali setelah Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Engkau ampuni semua dosa jamaah Majlis Ta'lim Darul Hidayah ini ya Allah, dimanapun berada, di Indonesia dan di luar negeri ya Allah, dimanapun ya Allah, ampuni semua dosa-dosa jamaah ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bahagiakan keluarganya ya Allah, sehatkan anaknya, sehatkanlah keluarganya ya Allah, semua anggota jamaah majlis ini ya Allah. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami di majlis ini setelah Engkau angkat derajat kami menjadi orang-orang yang Engkau berikan ilmu pengetahuan beberapa derajat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.